Halo Sobat Cibo, katanya di antara makanan jajanan kaki lima dunia ini punya cita rasa yang lezat. Tapi apa kalian sanggup makannya? Berikut adalah 2 makanan yang berasal dari Jepang dan Filipina. Ikuti terus videonya. Jepang punya jajanan kaki lima berbentuk bolu kecil yang diisi dengan potongan gurita dan dimasak dengan cetakan khusus. Biasanya disajikan dengan saus okonomiyaki, mayones, dan bubuk bonito. Namanya adalah takoyaki. Takoyaki berasal dari 2 kata dalam bahasa Jepang, yaitu tako yang merujuk pada gurita dan yaki yang artinya dipanggang atau digoreng. Yaki atau yaku yang artinya memanggang atau memang menjadi salah satu teknik memasak yang paling sering dipakai dalam dunia kuliner Jepang. Takoyaki merupakan jajanan klasik khas Osaka yang masih populer sampai sekarang. Bahkan karena sangat digemari, okonomiyaki ditetapkan sebagai ikon makanan di kota yang masuk dalam wilayah Kansai, Jepang ini. Karena menjadi salah satu kudapan paling favorit, sebagian besar warga Osaka memiliki wajan khusus sendiri untuk membuat takoyaki yang disajikan saat acara-acara penting. Sejak bangsa barat datang ke Jepang pada abad ke-17, beberapa makanan Jepang mulai berinovasi karena pengaruh makanan-makanan asal Eropa. Salah satunya adalah takoyaki yang memang dipengaruhi oleh pancake yang banyak disajikan sebagai menu sarapan di benua biru. Bahan-bahan pancake yang susah didapat di Jepang diganti dengan bahan-bahan lokal khas Jepang, sehingga terciptalah takoyaki yang saat ini banyak digemari. Saat gempa dahsyat berkekuatan 7,9 magnitudo dan 8,4 magnitudo mengguncang Jepang pada tahun 1923 lalu, Jepang dilanda krisis makanan yang sangat parah. Persediaan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi habis, dan yang tersisa hanyalah tepung. Untuk menyingkirkan rasa lapar, orang-orang membuat pancake bulat sederhana yang dibuat dari tepung dan air. Setelah bangkit dari bencana, warga Jepang tetap membuat pancake bundar yang sekarang dikenal dengan nama takoyaki dengan berbagai tambahan seperti daging dan seafood. Selain dikenal sebagai ikon makanan Osaka, takoyaki juga terkenal sebagai festival food karena selalu hadir memeriahkan setiap festival dan acara besar di Jepang. Bahkan, takoyaki menjadi kudapan ringan yang wajib dibawa saat menonton pertandingan baseball. Pada zaman dahulu, bentuk takoyaki itu sangat berbeda dari takoyaki modern. Dulu berbentuk kotak pipi. Takoyaki yang dulu juga bernama choboyaki yang berisi kacang, acar jahe, dan soy sauce yang dipanggang di atas wajan datar. Pada tahun 1935, terciptalah takoyaki modern yang diisi oleh potongan gurita dan seafood lainnya. Gerai takoyaki pertama di Jepang bernama Tomekichi Endo yang merupakan gerai takoyaki tertua yang ada di Osaka. Didirikan sejak tahun 1935, gerai ini selalu ramai diburu pencinta takoyaki bercita rasa klasik. Selain itu, Tomekichi Endo juga menyediakan choboyaki, salah satu jenis takoyaki tertua di Jepang. Saking legendnya, takoyaki memiliki museum di Osaka, berlokasi di Universal City, Universal Studio Jepang. Salah satu wahana yang tidak boleh dilewatkan adalah museum takoyaki bernama Osaka Takoyaki Museum. Di museum tersebut, pengunjung dapat menelusuri sejarah takoyaki pada zaman dulu sambil menikmati nikmatnya kudapan takoyaki dari 5 gerai paling terkenal di Jepang, seperti Kukuro, Aizuya, Kougaryu, Imotako, dan Tomekichi Endo. Untuk menarik minat konsumen, banyak inovasi takoyaki unik yang patut dicicipi. Ada takoyaki dengan topping saus coklat melimpah, takoyaki galaksi, hingga takoyaki hitam yang terbuat dari tinta cumi-cumi yang pasti menggugah selera. Selain berbagai inovasi topping takoyaki yang unik, ada juga inovasi takoyaki jumbo berdiameter 8 cm bernama Bakudan Yaki, berisi jagung pipil, jamur, sosis, telur puyuh, udang, dan aneka sayur. Takoyaki ini memiliki berat hingga 200 gram per buahnya. Jajanan kaki lima selanjutnya yang bisa disebut aneh berasal dari Filipina. Jajanan ini berbentuk telur bebek atau telur ayam yang telah dierami dan diolah dengan cara direbus. Biasanya dimakan dengan garam atau cuka. Namanya adalah balut.
Balut memiliki tekstur dan rasa yang unik karena mengandung embrio bebek atau ayam yang sedang berkembang. Saat ini banyak orang yang sudah tahu atau setidaknya mendengar tentang balut, yaitu sebuah makanan lezat yang sangat populer di Asia Tenggara, khususnya di Filipina. Namun banyak orang yang meragukan kelezatan dari balut. Walaupun bentuknya aneh dan menggelikan, balut sangat digemari oleh orang Asia dan Filipina. Balut sendiri adalah telur rebus yang isinya embrio dari ayam atau bebek. Inilah alasan kenapa balut jadi makin populer yang dilansir oleh Nextsouth. Buat kamu yang belum tahu, bersiap-siaplah untuk mual-mual lucu begitu diceritakan kayak apa sih makanan yang populer banget di Filipina ini. Jadi, balut adalah telur yang berisi embrio bebek atau ayam yang berumur sekitar 18-21 hari. Makanan yang konon berasal dari Cina dan dikenal dengan sebutan Mao, dan ini sering dijual sama pedagang kaki lima. Sebelum bisa dicemil-cemil santai layaknya kacang goreng di Indonesia, telur harus direbus terlebih dahulu selama 20 menit. Tentu saja embrio di dalamnya direbus dalam keadaan hidup-hidup sop. Jika dilihat, balut tidak lebih dari sekedar telur biasa, tidak ada yang istimewa dan menarik. Tetapi pada saat kamu membuka balut tersebut, baru akan terlihat sesuatu yang begitu lezat. Ya, itu adalah embrio dari ayam atau bebek yang sudah direbus. Setelah balut retak, kamu akan melihat bahwa bagian dalamnya tidak benar-benar menggiurkan. Itulah mengapa kamu membutuhkan keberanian untuk menikmati makanan lezat yang sedikit mengerikan ini. Bagian dalam telur mungkin terlihat seperti ada sesuatu yang ingin keluar, tetapi rasanya sebenarnya cukup unik. Balut memiliki campuran yang sempurna dari bebek atau ayam yang berumur beberapa minggu dengan paruh yang renyah. Mungkin kamu akan membayangkan jika memakannya pasti akan tersangkut di tenggorokan, bukan? Bahkan ada yang mengatakan justru rasanya seperti sup ayam, karena ketika kamu minum kaldu yang ada di dalam balut, dan itu merupakan cairan embrionik sebelum menjadi sup lezat sesudah dimasak. Dan kaldu itu cukup dengan memecahkan ujung telur balut dan menyeruput isinya. Telur balut sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi pikirkan, untuk memakan balut sudah seperti itik yang masih utuh dan membuat kamu berpikir sebelum menyantapnya. Tapi bagi sebagian orang atau penikmat balut, itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Sama seperti makanan kaki lima lainnya yang populer di Filipina, balut juga menjadi makanan lezat dan patut untuk dicoba bagi yang berani. Tapi balut digunakan ketika orang Filipina menantang orang lain untuk memakannya. Tetapi kebanyakan orang Filipina sudah terbiasa memakan balut. Ada beberapa orang yang menemukan balut cocok dimakan setelah meminum bir, tapi hal tersebut tidak dianjurkan untuk seorang yang memiliki kolesterol tinggi dan darah tinggi. Meskipun balut sendiri sudah menjadi makanan yang lezat, beberapa koki merasa tidak puas dan ingin membuat suatu makanan yang baru dengan mencampur hidangan populer lainnya. Mungkin bukan seperti Kinder berbentuk telur yang penuh dengan kejutan, tapi memang bisa bikin terkejut. Bagaimana tidak? Bagian dalamnya terlihat embrio bebek yang baru beberapa minggu aja sob. Namun bagi sebagian orang yang baru merasakannya, katanya sih sangat luar biasa. Teksturnya yang aneh dan mengerikan, banyak orang yang menjadikan kelezatan balut pengalaman yang tak terlupakan. Dan itu akan menjadi pengalaman yang sangat diingat oleh orang yang baru pertama kali memakan balut. Balut sendiri diperkenalkan pertama kali di Filipina sob pada tahun 1885 oleh orang Cina. Telur ini juga banyak disajikan di negara-negara Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, Thailand, juga Vietnam. Nah, bagaimana menurut kalian makanan unik dan aneh yang ada di negara Jepang dan Filipina itu sob? Tunggu video unik selanjutnya dengan terus bersama channel ini. Jangan lupa like video ini bila bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan bye-bye.